Ali At-Tirmidzi. Wa likulli muslimin wa muslimatin wa likulli hayyin wa mayyitin minal muslimin wal mu'minin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. Begitu juga ada orang yang pernah mengijazahkan saya juga, Tuan Guru Abdul Muin, mertua dari guru saya, Tuan Guru Muhammad Wildan, yang murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, beliau punya mertua yang juga saya pernah minta ijazah beliau, Kiai Abdul Muin ya. Mohon fatihahnya. Beliau Al-Banjari ya. Karismatik sekali, sangat tawadu, tidak banyak omong di akhir hayatnya. Semoga beliau diangkat derajatnya insyaallah, diampuni oleh Allah SWT. Ila ruhi Syekhina Abdul Muin Al-Banjari wa talamidhihi wa syaikhihi wa ahlihi wa muridihi. Al-Fatihah. قال المصنف رحمة الله عليه بسند متصل له فالسبب في المدة بعد الجزم. Maka ada sabab-sabab dalam beberapa saat yang terjadi setelah ditarik ekstase ya. Fa huwa alladhi zakartu, yang setelah aku sebutkan, ala tara ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selalu analognya ke Nabi, nggak boleh di luar Nabi. Lihatlah Nabi, bukankah engkau melihat Nabi Muhammad SAW? Lama nubbi'a ajaba farqan wa waqa'a kal maghsyi alaih. Ketika farqan ya, wa waqa'a kal maghsyi alaih. Lalu apa yang terjadi pada diri beliau? Beliau seperti orang yang pingsan. Kal maghsyi, maghsyi ghisyawah, yang ketutup. Ya, tapi ini bukan seperti yang dituduhkan oleh William Muir, seperti yang dikatakan William Muir, orang Inggris, orientalis yang masih jahat. Kata-katanya kotor sekali. Kita kan nggak pernah mengatakan Nabi Isa begitu. Dia kok berani mengatakan itu? Ya. Beda dengan revisionis zaman ini, sudah ada yang positif berbicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dipikir-pikir, bukan kita yang rasis, bukan kita yang suka cari-cari masalah, mereka yang rasis. Mereka yang suka ngejek agama orang. Terus tiba-tiba mereka ngajarin kita untuk toleransi. Aneh ya? Hah? Coba tanya orang-orang hitam di Amerika. Mereka bertahun-tahun didiskriminasi. Terus tiba-tiba mereka jualan equalism, persamaan hak. Suwe itu namanya. Saya nggak percaya itu. Mereka jualan demokrasi. Tapi di Inggris masih ada kerajaan. Di Dutch Belanda masih ada kerajaan. Kalau kita kan tidak meyakini demokrasi, monarki itu bagian dari agama. Cuma agama jika dia adil maka Islami, kalau tidak ya mau monarki, mau apa sistemnya. Yang Islami itu adalah akhlaknya, bukan sistemnya. Jadi bagi kita gak penting itu. Tapi mereka jualan demokrasinya. Jadi demokrasi kan. Kita gak anti kok dengan sistem-sistem yang baru. Sebagaimana Rasulullah tidak anti dengan sistem nilai tukar uang. Dulu kan beliau menerima dinar dirham. Itu kan diserap Nabi. Nabi itu open mind. Untuk zaman itu beliau menerima alat tukar yang dipakai oleh non-muslim. Ya kan? Bukan karena sesuatu itu dari luar Arab terus kita tolak. Enggak, Nabi enggak begitu orangnya. Kaidah mana itu? Coba tanya Buya Asfi yang pakal usul nih. Ada enggak kaidah Buya? Kullu syai'in min ghairi al-arabi fahuwa mamnu'un. Selain yang dari Arab haram. Karena demokrasi ini bukan dari Arab, haram. Kalau begitu monarki kerajaan haram dong. Dinar dirham haram dong, gitu ya? Gimana? Kan jadi persoalan.
Mereka buat kaedah-kaedah baru sekarang, usul fikih gadungan. Dengan itu mereka mau bergerak, mau menciptakan dunia baru, ya. Itu keliru besar menurut kita, ya. Kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ketika mengalami ekstase dapat wahyu itu pingsan, makal maksi. Berarti wali-wali besar kalau dia kedatangan rasa itu, dia akan seperti orang pingsan atau akan, saya nggak tahu deh namanya apa. Itu bukan orang gila, bukan sok-sok majzub, itu bukan, itu asli. Ini dalilnya. Ini dalilnya nih. Rasulullah ketika ada orang datang bertanya, Nabi belum bisa jawab, ajaba farakan. Gitu. Ketika selesai baru bisa jawab beliau. Siapa? Manilladzi yas'al kaza wa kaza? Tadi yang nanya begini siapa? Saya wa Rasulullah, baru Nabi jawab. Ini tanda kalau beliau bukan sakit ayan, kan masih dengar. Cuma ahwal wahyu yang datang sangat berat sekali. Di musim dingin, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi berkeringat, seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nabi itu kuat. Wali-wali sekarang mau wali ghaus gak sekuat Nabi, makanya pingsan pastinya. Apalagi wali kutub. Kalau antum wali apa? Wali murid. Falam tazal an-nubuwwatu ta'mal fi summa umira ay bi ay yusda'a bi amrillah. Dan ini selama nubuat itu terjadi pada beliau, bekerja sistemnya pada beliau, beliau diperintahkan untuk tetap tegar, ya. Wa qabdi yadihi anil harb, tahan dulu dari perang, hatta hazzabahu wa addabahu fi hadhihi sinin al-ashr. Coba lihat, selama di periode Makki 13 tahun lamanya, apakah Rasulullah menyatakan perang? Hanya 2 sahabat yang ada, beberapa riwayat lain, tapi yang paling terkenal nih Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Abu Dzar. 2 orang ini mendeklarasikan imannya di depan Ka'bah. Waktu itu masih banyak berhala. Itu udah nantang perang itu. Digebukin. Bener gak? Ya. Apakah Nabi kemudian mengizinkan? Nabi gak izin. Nabi pelan-pelan. Maka Nabi buat taklimnya pertengahan malam. Buat taklim pertengahan. Maka kalian ini sekarang harus berani untuk berlatih itu. Kita harus berlatih kemudian bangun malam hari. Latihan rohani, latihan koneksi kolbu rohani, harus mulai. Oh, saya siang-siang capek. Mau sampai kapan antum akan dilelahkan oleh dunia? Kenapa tidak mau dilelahkan oleh urusan rohani? Mau sampai kapan? Taiba abdud dinar. Dinar itu dunia, maka boleh kita katakan taiba abdud dunya. Sungguh lelah orang yang bekerja hanya untuk duniawinya. Lelah pasti. Ya. Jadi kalau ada jadwal mu'alimi di sini, tolong hadir. Kalau nggak sanggup di sini, yang di Al-Aziz atau yang ada di wilayah-wilayah, tolong datang. Antum nggak datang majelis sore ini nggak masalah, tapi tolong datang mu'aliminya. Ya. Itu paling penting. Ya. Saya ikut Abu Ya Arazi. Loh, ikut saya berarti ikut majelis Asmaul Husna Al-Badr. Kita ini hanya memperkuatkan kita ini. Uslub kita uslub baca kitab, ya, itu uslub kita, metodologis kita yang diberikan, yang diijazahkan guru-guru kita dari dulu, ya. Jadi Nabi sinin asyar, bertahun-tahun belum diizinkan untuk perang, belum diizinkan untuk kontak fisik. Yang baru boleh apa? Ya, khafid sut ya Faiz, ya. Wasallata alaihi adahu bi alwanil adha. Bahkan musuhnya menguasai mereka bi alwanil adha, menguasai Nabi dan para sahabat dengan sikap yang menyakitkan sekali. Puncaknya apa? Maka kemudian wajib hijrah 3 tahun berturut-turut ba'da Mi'raj. Beliau diboikot oleh
kafir Quraisy. Nggak makan, nggak minum kecuali ala kadarnya. Kita nggak tahu ini kapan terjadi nih, wallahu alam ya. Tebak-tebakan nggak boleh ya. Maka dalam hal ini ada yang bertanya perihal kajian saya malam minggu kemarin, malam Ahad kemarin di Al-Badar ya. Saya menceritakan salah satu busyra yang Allah berikan kepada saya 2 tahun lalu dan saya simpen 2 tahun. Tapi ternyata guru saya mengatakan, ceritakan itu dalam majelismu. 2 tahun saya tahan itu. Setelah beliau mengatakan, ceritakan, baru saya ceritakan. Kebetulan beliau mengatakan, ini ada kabar kalau Habib Umar dan beberapa wali di Yaman mimpi. Karena menyampaikan orang soleh, saya kira benar. Ya, maka tanpa itu pun saya nggak ada urusan. Itu cuma syawahid dalam ilmu dalil. Saya hanya menceritakan mimpi saya. Kebetulan kalau emang sama dengan mimpi Habib Umar, alhamdulillah. Jika tidak, saya minta maaf sudah menyebut nama beliau. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu bukan uslub. Oh berarti ini masih akal-akalan antum. Bukan uslub Habib Umar, masih akal-akalan antum. Coba tanya sendirilah. Ya. Benar nggak? Saya kan dapat kabar. Kita dapat kabar. Ya, saya waktu itu karena masih asik dengan ahwal rohani itu, melupakan kaidah ilmu hadis yang selama ini saya terapkan, yang mencurigai semua berita. Ya, karena yang menyampaikan orang soleh, saya percaya aja, saya sampaikan. Tapi teman-teman, jika seandainya mimpi itu tidak benar, tapi pesan Habib Umar itu benar, untuk membaca Al-Kahf. Ya, tadi pun sebelum kesini saya putar lagi YouTube-nya, bahwa Habib Umar benar-benar berpesan untuk membaca 10 ayat awal dan akhir. Ada 3 riwayat, awal, akhir, dan 3 awal pertama. Tapi guru kita punya yang ketiga. Sir surat Al-Kahfi ada di ayat terakhir. Ya. Apa ayat terakhirnya? Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini kalimat pentingnya. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Gak boleh syirik. Antum kira syirik itu cuma kultusin orang, berhala. Enggak. Fulus. Hati-hati loh, itu syirik loh. Rusak karena fulus, ente musyrik. Rusak karena ego, ente sudah mengilahkan egonya. Nah, jadi jangan kemudian karena masalah gesekan-gesekan sedikit kita kacau ya. Baik. Jadi seandainya nanti kita tunggu nih, kan ada murid Habib Umar juga di sini, Sidi Musa, ada beberapa kan yang sudah ketemu. Saya ketemu cuma di muktamar ya. Tapi ana muhibbu. Saya sangat cinta dengan beliau dan sangat ta'zim dengan Al Habib Umar. Ya. Kalau ada yang dapat berita yang lebih sahih, silakan kabari saya. Nanti kita revisi. Ya. Kan dalam kaidah usul fikih dan usulul hadis, jika ada yang menetapkan, ada kabar yang menafikan, yang didulukan yang mana? Al-musbit muqaddam ala nafi. Yang positif lebih didahulukan daripada yang negatif. Karena bisa jadi misalnya nih, antum nggak dengar, aneh dengar. Siapa yang benar? Beri yang dengar dong, gitu. Iya, ini juga dijelaskan oleh Allahyarham Syekhna Ali Mustafa Yaqub, Profesor Khuzaimah, sama penjelasannya persis sama seperti itu. Dr. Lutfi dulu yang ahli hadis, sama penjelasannya begitu. Jadi seandainya itu tidak benar, saya hanya bercerita tentang pengalaman rohani. Ya, dan antum tidak ada kewajiban mempercayainya. Ya, itu cuma busyra, lahumul busyra fil hayatid dunya. Ya, la tabqa minal mubasyarat ila ru'ya salihah. Tidak tersisa dari kamat ya, daripada nubuah kecuali ru'ya. Semoga itu ru'ya salihah. Ya, karena penciriannya nggak bisa lupa. Kayak kita masuk ke alam lain, kayak kita hidup di alam itu, seperti saya duduk kayak sama kalian ini. Seperti itu, nggak jauh beda. Bedanya beda dimensi aja. Dan gak berlebihan kok. Ya, mengingatkan ini gak berlebihan. Kenapa?
jangankan Ar-Razi yang jahil ini, Sayyidina Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, kulluhum anzara qaumah. Semua nabi setelah Nabi Nuh mengingatkan kaumnya mengenai bahaya Dajjal. Apa salah seorang Ar-Razi yang belajar hadis mengingatkan orang mengenai adanya zuhur Dajjal, munculnya Dajjal? Jika dari abad terdahulu mereka sudah ngomong hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal, ternyata sekarang zamannya antum masih santai, Pak Kiai masih santai, para hafiz masih santai, ahli hadis masih santai, ahli tarekat masih santai, sufi, salafi, jemaah tabligh masih santai antum? Ya salam, ya. Berarti tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita berdasarkan hadis itu, ini usulnya Sidi Ahmad Al-Ghumari dan Sidi Abdullah Ghumari. Beliau ketika menulis kitab dalil Quran Sunnah, lalu kemudian mubasyarat. Dan ini yang kita talakikan waktu kita dapat beberapa kajian dari Sidi Syekh Yusri, ya. Syekh Yusri yang mursyid Tariqat Siddiqiyah Al-Ghumariyah Syaziliyah, beliau menyebutkan itu mubasyarat. Ini enggak ada masalah. Antum tidak wajib percaya itu, tapi tolong percayai hadis-hadis yang tadi, bahwa setiap nabi ba'da Nuh andara qaumah. Maka Nabi mengatakan, aku undirukumu, aku mengingatkan kalian bahaya Dajjal. Gitu. Berarti untuk zaman kita toh, zaman kita nggak masih mau santai? Santai dalam ngaji boleh, tapi kemudian belum, masih lama, ya salam, suka-suka antum lah ya. Udah begini zaman, udah keluar pandemi udah nggak diangkat-angkat loh. Biasanya kalau ada virus tahun 2 tahun hilang, ini nggak diangkat-angkat loh sampai sekarang. Masih kurang. Masih kurang buktinya. Sudah banyak belum yang aku Mahdi? Yang datang ke saya sudah banyak, ya. Yang datang ke saya sudah banyak. Terus tiba-tiba ada yang macam-macam, ya. Al-Mahdi baru akan ma'ilan dirinya, Al-Mahdi nanti setelah Islam. Ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Emang ente lo tahu, ya. Kalau saya analognya semuanya ke Nabi. Nabi sebelum beliau hijrah sudah mengiklankan, memproklamirkan dirinya secara diam-diam. Maka ada yang baiat, ada baiat Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, itu baiat semua ke Nabi pribadi. Lalu ada baiat Aqabah Ula, ada Aqabah Tsani, itu baiat semua. Baiat semua itu sebelum terjadi, sebelum islah. Ya. Ya, hati-hati aja kita ya. Jangan gampang terpancing, jangan gampang emosi. Ya. Kalau saya emosi, tolong ditarik-tarikin nih Faiz ya. Wa fi khilali dzalika yaqul lahu fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Udahlah kamu on the track aja gitu. Terus jalan aja dengan apa yang diperintahkan Allah, berpalinglah dari orang musyrik. Ini dalilnya. Fasfa' anhum wa qul salam. Sekarang itu udahlah salaman aja mereka, say hello. Wakul salam, yaudah kita nggak ada masalah. Sekarang ini masa mengalah nih ya, ngalah-ngalah aja dulu. Fadzakir, jadi kalau ada yang nyerang saya nanti, antum nggak usah balas. Oke? Tolong jangan balas cacian mereka dengan cacian. Tapi kalau antum mau menjawab pakai dalil dengan kata-kata uslub yang bagus silakan. Tapi jangan balas kekasaran dengan kekasaran. Saya disebut gila, sesat, biarin. Itu jadi tabungan saya nanti. Ya? Dan saya ridho, ya, gak ada masalah. Nabi aja dicaci maki lebih dahsyat daripada itu, kenapa saya harus marah? Saya bukan siapa-siapa, ya. Jadi teman-teman, tolong santuy ya. Santuy apa santuy? Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan saja, tugasmu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak boleh memaksa mereka. Ya, kita enggak berkuasa memaksa mereka. Wa ma anta alaihim biwakil, urusan mereka nanti finalnya gimana itu bukan urusanmu.
fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kamu hanya berkewajiban menyampaikan, mentablighkan. Urusan hisabnya kami yang urus. Fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ya, sama. Innaka la tahdi man ahbabta, enggak jauh beda. Sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk orang yang engkau mau, engkau sukai. Jadi kita pengen nih orang ini dapat, kalau Allah nggak mau nggak bisa. Ya, ini aja ada lagi ayat ya, surat Al-An'am ayat 35 dan banyak ayat lain ya. Yakni kata beliau di halaman 223, anna man kanat lahu masyiatun ma'a masyiatillah fadzalika syu'batun minal jahl fayalzimuhu ismul jahli. Bahwa siapa yang merasa kehendaknya ada dengan kehendak Allah, artinya kehendak dia berbeda dengan kehendak Allah, setara dengan kehendak Allah, atau dia mengatakan kehendakku, aku bebas gitu, dia terlepas, ini syu'batun minal jahal, ini syu'bah, cabang daripada kejahilan. Maka orang ini layak disebut kalau jahil ya kita berpaling. Semua ayat ini teman-teman yang tadi mengatakan udah kamu salam ya, tos aja sama mereka, wakul salam ya, kita kayak nggak ada masalah, damai. Kita dicaci udah oke bro, udah masalah ya, ajak ngopi ya. Ini ayat apa maksud semua? Gak usah layani kata-kata orang musyrik. Apa maksud semua? Hadhil ayat ta'dibun minallahi lahu wa mau'izatun li'abdi. Ini cara Allah mendidik nabinya, hambanya, bahwa kita jangan emosi menghadapi orang. Yang mengizinkan orang itu begitu siapa? Allah juga kan? Tapi Allah gak ridho. Anna nubuwata akhadathu wan nafsu hayyatun ta'mal amaluha faqaddu yadihi an wilayatin qatla abidihi bil adl kutila abiduhu bil adl wal hukmu fihim bi sultanihi sultanul haq falam yuwallihi wilayata sultan bil haq wal adl hatta tammat lahu sunun al 10 min yawmin azhar ad da'wah. Nah, beliau mazhabnya pakai mazhab kalau Nabi di Mekah 10 tahun. Coba lihat di Sahih di Sunan Tirmizi atau di Syama'il, Nabi itu ada 2 versi, bahkan lebih. Sinina asyar 10 tahun, ada yang salasa asyar, ada yang 13 tahun. Nah, beliau ini mazhabnya yang 10 tahun karena mengikuti kisah Nabi Musa 30 hari ditambah 10 hari ya, wallahu a'lam bishawab. Bahwa Nabi SAW selama 10 tahun itu disuruh bersabar 10 tahun. Antum ingat siapa kalau 10 tahun nih? Ya, Rasulullah. Dan gak jauh beda, ya, gak akan jauh beda. Kalau kita ambil riwayat satu lagi 13. Ini bukan cocok logi, tapi ini berdasarkan hadis Abu Daud bahwa Allah akan mentajdid ummah ini, mengirim mujaddid di ummah ini setiap 100 tahun. Mekah Madinah sekarang sudah kering dari sholawat ma'rifat. Orang-orang ahli ma'rifatullah dianggap musyrik. Abu Yasaid Muhammad Ali al-Maliki sebelum wafatnya disebut tauhid oleh mereka, kelompok-kelompok itu, ya kan? Syekh Yasin Al-Fadani mereka hujat juga karena Syekh Yasin yashrab dukhan, ya, ngerokok. Dia cuma ngerokok doang dihujat. Ente nggak punya sir kali ya? Ya, sisa apalagi. Cuma karena nisab sisa terus akan hancur keilmuannya. Coba Musa abis ini ngerokok, hilang nggak hafalannya? Anda jamin nambah kali. Gak ada urusan itu. Hatta ya, lau kunta irtakabtal kabair, hatta ente kalau dosa itu gak akan mengganggu keilmuan kalau tidak berputus asa kepada Allah. Tapi kalau berputus asa kepada Allah, bahwa Allah cabut semuanya itu. Emang jamin habis ini gak punya dosa? Gak ada. Saya gak dijamin, antum gak dijamin, semua kita gak ada yang dijamin. Ya.
Karena kita nggak ada satupun yang dijamin. Kita semuanya lagi zulzilu, sedang diaduk-aduk. Istiqomah nggak? Ya, bertahan nggak di jalan ini? Nggak enak loh perasaannya. Kok saya ikut ini ya? Emang ini benar? Gitu. Ya, aneh tahu perasaan antum semua. Ya, ada yang lagi ngerasain begitu, ada yang lagi tanda tanyanya 10 di sini. Tapi ketemu aneh nggak ada satupun yang ditanyain. Ya, kenapa belum nanya udah dijawab duluan? وذلك تمام العدد وهي 10 كاملة فلما انتهت المدة أثنى الله عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. Baru di ujung ditakrirlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi uji, masa ente nggak diuji? Abu Bakar jadi uji padahal dia sudah berkorban semua hartanya. Itulah pengorbanan dia. 10 tahun baru keluar stempel dari langit. Wa innaka ala khuluqin azim. Benar-benar engkau wahai Muhammad. La'ala, ditambahin lagi la. Sungguh benar-benar berakhlak, bukan lagi karim, azim. Azim artinya apa? Agung. Azim ini sifatnya aras, Rabbul Arsyil Azim. Azim itu ismun min asma'illahil husna, nama Allah yang husna. Langsung distempelkan untuk Rasulullah SAW. Maka hanya Rasulullah yang pantas sholat di arasnya. Hanya beliau yang ala khuluqin azim. Orang-orang yang tidak berakhlak agung tidak akan diizinkan sholat di arasnya. Semoga kita diizinkan Allah SWT. Itulah mi'rajnya mukmin. Mi'rajnya Nabi, beliau naik sampai ke aras tertinggi dan sholat di atasnya sujud. Jadi pertemuan itu bukan ngomong begini-gini, oh lo ente Tuhan ya, ente Allah toh, nggak begitu. Coba lihat riwayatnya, kharra sajidan, sholat Nabi di situ, Nabi sujud di situ. Ngayal ente itu namanya. Ya, kejawab lagi kan? Usah bisik-bisik lah di kolbu. Allah kan maha membisikkan. Ya, bukan saya yang ngomong ini. Saya cuma dititipkan kalam. Ya, Allah lah yang punya ilmu itu semua. Suatu saat Allah mau ambil. Makanya kalau lagi nggak connect nggak bisa dipaksa. Tapi kita istiqomah terus. Fasda' bima tu'mar. Kita ngaji aja. Kata Bu Yasfi, kita mah ngaji-ngaji aja ya. Sahih itu Bu ya. Ana muafiq. Kita nggak usah nyala-nyalain orang, nggak usah nyerang-nyerang orang. Udah uskut ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Antum pilih berjuang di jalan ini atau mundur. Kalau berjuang di sini uskut, jangan banyak-banyak omong. Jangan banyak rendahin orang. Oh ada teman kita sudah nggak berjuang, udah biarin. Ada teman kita sudah nggak khidmah, ya sudah. Selesai, nggak apa-apa. Gitu aja. Ada yang nggak ikut ta'lim lagi, nggak ada masalah. Emang aneh butuh antum? Aneh nggak butuh antum kok. Aneh hanya butuh Allah. Allahus samad. Kurang apa ayat ini? Allah lah yang tempat kita menggantungkan harapan. Kita nggak butuh jamaah kok. Ketika Nabiullah Ibrahim bergantung kepada Allah, maka satu orang Ibrahim itu satu umat. Meskipun ada ribuan, tapi dia tidak bergantung kepada Allah, itu buih lautan, tim hore itu. Ya, percuma yang begitu. Nah, ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong kalau ada kawan kita kemudian nggak ngaji lagi, udah nggak usah dibicarain. Ya, biarin dah. Ya, kalau ada kawan kita dianggap kita husnuzon saja kepadanya. Ya, karena kita juga belum tentu aman. Ya, kita nggak boleh merasa aman. Dalilnya jelas. Saya sudah sebutkan berkali-kali sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apa kata Sayyidina Hasan al-Basri? Ya. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku ketemu 120 orang sahabat, tidak satupun yang menjamin imannya seperti Jibril. Kata Al-Hasan al-Basri, man amina minan nifaq fa huwa munafiq. Siapa yang merasa aman dari kemunafikan, dialah munafik sebenarnya. Apalagi nuduh-nuduh orang munafik ente. Apalagi nuduh-nuduh orang wali palsu. Jangan.